Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020-53119, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi mengenai materi dari tugas metode penelitian. Materi yang akan saya bawakan adalah materi ke-7, yakni mengenai tentang desain penelitian. Pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya sudah dijelaskan beberapa macam desain penelitian. Untuk pada kesempatan kali ini, kita akan menilik lebih dalam lagi mengenai macam-macam desain penelitian. Oke, macam-macam desain penelitian yang seperti sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Ada eksperimental, kemudian ethnographic, kemudian historical, selanjutnya adalah action research, kemudian survei, korelasional, yang terakhir adalah causal komparatif. Yang pertama yang kita mulai adalah macam-macam desain penelitian, yakni eksperimental. Yang pertama, riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan research that allows for the causes of behavior to be determined. Untuk menggambarkan riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol, tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Yang keduanya diasumsikan sebagai kelompok yang sama. Kemudian beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental antara lain yang pertama adalah independent variable atau IV, merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Kemudian yang kedua adalah dependent variable atau DV, adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga, experimental condition atau group, adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat, control condition, yang merupakan kumpulan grup yang tidak bisa termanipulasi. Yang kelima adalah confounding variable, misalnya adalah cuaca, hama, kesuburan lahan, tapi tidak diukur namun harus disebutkan, inilah yang disebut dengan batasan penelitian. Kemudian yang keenam, uncontrolled variable, yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Bisa dicontohkan, contoh yang pertama adalah misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk, akan tetapi pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Kemudian contoh yang kedua adalah apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Berdasarkan dua contoh tersebut, dapat diambil suatu argumen bahwa satu, eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi, dengan syarat semua faktor tersebut adalah konstan. Kemudian yang kedua adalah pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Kemudian yang ketiga adalah penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Kemudian contoh lainnya adalah perlakuan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya adalah tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang berbeda juga. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak. Asumsi yang dikenakan dari dampak sebaiknya diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama. Untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, diusahakan agar ada pembanding antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam melakukan riset atau penelitian tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan.
Namun yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian adalah bukanlah hambatan atau batasan yang terkait dengan diri pribadi, akan tetapi lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada lingkup tertentu saja, dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis. Di bidang ilmu komputer, banyak digunakan eksperimental riset, baik berupa simulasi atau diatur jumlahnya, ada pembanding dan hasilnya berupa grafik. Misalnya, grafik produksi dari beberapa kali panen dengan beberapa varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset, grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Kemudian metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental, baik berupa case study maupun penelitian survei. Selanjutnya adalah dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi atau saling terikat. Dampaknya menimbulkan efek dan juga bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya, untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Kemudian dalam penelitian eksperimental ada yang disebut independent variable atau faktor yang dimanipulasi dan dependent variable atau faktor yang diukur. Misalnya, dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa pemupukan sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi atau pemupukan yang kita berikan 4 macam perlakuan. Misalnya, yang pertama adalah tanpa pemupukan, hasilnya 0. Kemudian pemupukan dengan 0,5 kg per hektar. Yang ketiga, pemupukan dengan 1 kg per hektar sawah. Kemudian, dan keempat, pemupukan 1,5 kg per hektar. Kita dapatkan hasil yang berbeda-beda pada saat kita melakukan pemupukan hingga 1,5 kg per hektar ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan dapat digambarkan grafik yang berbeda-beda, di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Analisis penggambaran pada grafik ini menjadi 1. Independen variabelnya adalah pemupukan, dan 2. Dependent variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batasan dari penelitian. Kemudian, desain yang kedua adalah query eksperimental. Samakah dengan desain penelitian eksperimental? Poinnya ada 2. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak mempunyai kontrol. Kemudian yang kedua, kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment. Misalnya pemasaran atau marketing. Kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing. Karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi, sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat pada saat itu, belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya, benchmark-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain pada investasi informasi teknologi atau IT, untuk membandingkan bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum IT tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak? Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, atau disebut one-shot
hypothesis. No control group atau tidak ada control group. Kemudian desain yang ketiga adalah causal comparative research. Causal comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kausal bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimen, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk comparative research. Independen variabel pada penelitian komparatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diberikan treatment atau perlakuan. Penelitian komparatif lebih terfokus pada dampak atau efek yang terjadi, dengan cara mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih, dan diberikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok atau grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal? Nah, selanjutnya adalah untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara perhitungan atau uji statistik. Bila interest ingin melihat apakah pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji covariance. Selanjutnya, bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang didapatkan juga berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui secara lebih jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji juga dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor produksi atau independen variabel dengan tingkat produksi yang dihasilkan, yang kita sebut sebagai dependent variable. Dari hasil data yang dikumpulkan, dapat terlihat adanya penambahan bagi setiap satu satuan independent variable. Berapa pertambahan dependent variabelnya? Yakni berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya, dan lihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak signifikan, mungkin perbedaannya itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus selalu menggunakan analisa statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya, seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif, keduanya saling melengkapi, di mana ada kaedah-kaedah ilmiah yang harus dipenuhi baik metode, teknik, maupun tools. Kemudian misalnya kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan atau saling berkorelasi. Penelitian yang bersifat kualitatif, kualitas datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya kita ingin melihat bagaimana tingkat penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependent variabelnya. Misalnya, perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir bagaimana produktivitas, kemudian lihat polanya dengan unit yang sama. Yang kita bandingkan ini disebut dengan comparative research. Bila rata-rata yang satu 5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10 barang atau 10 produk, belum tentu yang 5,4 ini signifikan daripada 5,0. Mesti juga diuji dulu dengan uji secara statistik. Pada eksperimental design, kita bisa memanipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik.
apabila penyebab dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini. Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Contoh lain, dalam suatu penelitian ada yang mengatakan bahwa 85% proyek IT gagal. Porsi terbesar penyebab gagalnya produk IT ini adalah karena adanya kesalahan pada requirement-nya. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih bijak atau lebih baik daripada produk pesaing, tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian. Adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah, asal diungkapkan desain yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa peluang di mana SI bisa diusulkan. Misalkan sistem informasi untuk ketahanan pangan. Setiap lahan diukur produktivitasnya. Setiap ada perubahan fungsi, lahan bisa diolah. Sehingga data tahun lalu dengan data sekarang bisa di-overlap. Berapa perubahan yang terjadi. Misalnya, berapa lahan persawahan yang berubah jadi lahan pemukiman. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu sebab akibat ya. Sehingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya, tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan pangan nasional. Kemudian yang keempat adalah correlational research. Bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional. Contohnya post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat. Tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor, semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lainnya adalah kita ingin melihat tingkat Gross National Product atau GNP suatu negara dengan adanya keterlibatan IT. Maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar dan bisa juga tidak. Untuk itu, maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT. Walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak ada atau yang tidak kita amati. Kemudian korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua atau lebih variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya, ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Apakah hubungan tersebut bersifat causality? Maka harus dikaji dan diteliti lagi faktor-faktor apa saja yang berperan di dalamnya. Kemudian contohnya adalah dua petak sawah diasumsikan tingkat kesuburannya sama. Intensitas penerimaan cahaya mataharinya sama, kemiringan ketinggiannya dari permukaan lautnya juga sama. Contoh lain, simulasi untuk mengukur recall dan precision. Recall tidak bisa diukur. Bila kita mencari suatu artikel di Google, maka dalam penerapan asumsi tadi, kita tidak akan tahu berapa jumlah dokumen yang relevan untuk diambil. Untuk itu, maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall ada berupa jumlah dokumen yang relevan tapi tidak diambil, maka disimulasi untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cari categorical interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensinya, bangun argumen, cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya, ada suatu kasus yang mengukur kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Diukur diesel genset dengan diesel.
Datanya tidak representatif karena data kontimasi udara yang dilakukan diukur di samping knalpot motor atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Kemudian pembulatannya bedanya makin besar. Kemungkinan adanya kontribusi error dari pembulatan. Masalah teknis, asumsi berupa suatu yang tidak kita teliti. Misal, normal distribution bila menguji IQ harus diuji dulu normalitinya. Ada ketidaknormalan dalam sampel atau populasi. Misalnya ada 10 orang autis akan merusak normality. Tidak pernah diuji normality namun hanya diasumsikan sampel yang representatif. Maka dia menyebar normal. Fungsi normal kemudian diuji dulu tapi tidak dilakukan bahwa IQ rate 100 banding 120 bila dicacah atau sensus menyebar normal. Dalam korelasi tidak ada yang kontrol satu sama lain, sama aja perannya. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi. Sekian presentasi saya pada materi ke-7 ini. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.